Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke fase peradaban Indonesia masa Hindu-Buddha. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara atau ke Indonesia itu seperti apa. Ya anak-anakku sekalian, kalian pasti sudah mengetahui ini ada Candi Prambanan dan ini ada Candi Borobudur. Kalian pasti sudah tahu dan beberapa dari kalian pasti sudah pernah ada yang kesana. Nah, ini salah satu dari peninggalan peradaban Hindu-Buddha yang masih ada hingga sekarang, di luar peninggalan-peninggalan lain yang tentunya masih banyak lagi. Nah, dari sini nanti akan kita coba bahas bagaimana pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia pada awalnya gitu ya, hingga berkembang sampai sekarang, hingga peninggalan-peninggalannya pun masih dapat kita temui sebagai salah satu objek wisata sejarah yang ada di Nusantara. Kalau Borobudur ada di Magelang, Prambanan ada di Jogja. Nah, kita mulai masuk. Teori yang pertama yang harus kalian ketahui, kita ketahui bersama adalah teori Brahmana. Menurut teori Brahmana ini, menurut Van Leur, masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia atau ke Nusantara dipelopori oleh kaum Brahmana yang berasal dari India. Kaum Brahmana sendiri adalah seorang pendeta, golongan pendeta atau agamawan yang datang ke Nusantara di atas dasar undangan dari kepala suku atau para raja yang ada di Nusantara. Jadi mereka datang ke Nusantara atas dasar undangan para pemimpin-pemimpin, kepala suku dan raja yang ada di Nusantara. Nah, golongan Brahmana sendiri itu dalam status sosial kasta agama Hindu ada di kelompok yang paling atas, paling tinggi dari kasta-kasta yang lain. Nah, kalian harus ketahui sistem sosial kasta yang ada di agama Hindu. Paling atas Brahmana, kemudian ada Ksatria, ada Waisya, dan ada Sudra. Nah, jadi kelompok paling atas Brahmana, kelompok para pendetanya atau agamawannya. Kelebihan dan kelemahan teori Brahmana. Kelebihannya, hanya golongan Brahmana yang mampu memahami isi ajaran kitab Weda, sehingga mereka yang paling berhak dan paling mampu dalam penyebarannya. Jadi mereka yang paling punya kapasitas dalam rangka mensiarkan ajaran agama Hindu. Nah, mereka yang paling paham tentang huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Jadi kitab Weda hurufnya dituliskan oleh huruf Pallava, bahasanya bahasa Sanskerta. Nah, huruf Pallava dan bahasa Sanskerta ini ditemukan juga di prasasti-prasasti yang ada di Nusantara. Salah satunya misalnya prasasti Yupa. Prasasti Yupa yang isinya berisikan upacara kurban yang diselenggarakan oleh Raja Mula Warman dari Kerajaan Kutai, itu bertuliskan huruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Ini juga dituliskan oleh kelompok atau golongan Brahmana. Ini menjadi bukti kuat bahwa mereka lah yang punya peran atau punya andil penting dalam proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Salah satu kelemahan yang ada di teori Brahmana, mereka punya pantangan atau larangan untuk menyeberangi lautan. Apabila mereka melanggar, maka mereka kehilangan status kastanya. Jadi mereka punya pantangan untuk keluar dari India, termasuk mereka hingga sampai di Nusantara itu mereka nggak bisa gitu ya. Mereka punya pantangan. Jadi itu kelemahan dari teori Brahmana. Selanjutnya dari teori Ksatria.
menurut Burke, ksatria itu yang punya kekuasaan dan pemerintahan di India saat itu. Ketika terjadi pergolakan di kerajaan-kerajaan India, kemudian mereka melakukan proses migrasi atau melarikan diri menuju Nusantara. Jadi ksatria itu kan golongan para prajuritnya, ksatria atau bangsawan yang memegang kekuasaan, kemudian bermigrasi karena ada kondisi yang tidak menentu di India. Kemudian saat tiba di Nusantara, mereka kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan dengan corak Hindu-Buddha. Kelebihan dan kelemahan dari teori ksatria: kelebihannya, mereka punya semangat berpetualang untuk menaklukkan daerah lain atau ekspansi ke daerah lain. Tapi kemudian kekurangan dari teori ini atau kelemahannya, tidak ada bukti secara tertulis mengenai proses kedatangan mereka dari India. Jadi nggak ada bukti tertulis bahwasanya ada proses ekspansi dari India ke Nusantara dalam rangka menguasai Nusantara, gitu ya. Selanjutnya teori yang ketiga, teori Waisya. Waisya ini adalah golongan para pedagang yang berasal dari India. Nah, menurut Krum, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Waisya atau para pedagang ini bisa terjadi karena interaksi aktivitas perdagangan yang kemudian berkembang menjadi sebuah hubungan yang lebih dekat. Jadi mereka, para pedagang ini, tidak hanya sehari dua hari berada di Nusantara, melainkan dalam waktu yang lama, berbulan-bulan, sampai akhirnya muncul interaksi yang lebih erat dengan penduduk lokal. Kemudian mereka memperkenalkan agama yang bisa juga dari istilahnya, mereka melakukan saling perkawinan, sampai akhirnya kemudian masyarakat mengenal atau memeluk ajaran Hindu-Buddha. Kelebihan dan kekurangannya: golongan Waisya melakukan interaksi dengan masyarakat di bumi untuk melakukan proses transaksi jual beli. Kemudian ini yang kemudian dimanfaatkan untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Tadi saya katakan, dari interaksi itu kemudian mereka memanfaatkan juga dalam proses memperkenalkan, bahkan dalam satu fase tertentu mereka melakukan perkawinan juga, gitu ya. Nah, kemudian kelemahan dari golongan Waisya, kelompok teori ini, mereka atau golongan pedagang ini tidak menguasai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Jadi mereka secara mendalam tentu tidak punya kapasitas untuk istilahnya memahami atau membaca kitab Veda, sehingga dalam proses penyebarannya untuk kelompok atau teori Waisya ini mereka punya keterbatasan karena mereka tidak menguasai Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ini juga yang menjadi kelemahan-kelemahan dari teori-teori lainnya nanti, gitu ya, karena yang bisa paham terkait dengan penulisan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta hanya kasta paling atas, yaitu kasta Brahmana. Nanti ini juga bisa kita lihat dari teori Sudra juga sama seperti itu, mereka tidak memahami bahasa Sanskerta. Penulisan huruf Pallawanya sendiri pun juga mereka tidak paham, gitu ya. Dan yang keempat, teori arus balik. Nah, kalau menurut teori arus balik ini, orang-orang Nusantara atau orang-orang Indonesia punya peran aktif dalam rangka mencari tahu atau mempelajari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha langsung dari negeri asalnya di India. Menurut Bos, ini yang dituliskan di sini, menurut Afrika Bos, pengaruh ini kemudian dilakukan sendiri oleh orang Indonesia. Awalnya orang-orang tertentu mendapatkan ajaran agama tersebut, namun kemudian pada perkembangannya mereka yang berperan aktif. Ada sekelompok kecil yang kemudian belajar di India, terus kemudian balik ke Nusantara dan melakukan
proses penyebaran. Kelebihannya ada prasasti Nalanda yang menjelaskan mengenai pembangunan wihara untuk para pelajar dari kerajaan Sriwijaya di India saat menuntut ilmu, gitu ya. Terus kemudian dari peninggalan ini kita dapat membuktikan bahwa saat itu memang benar ada pelajar dari Nusantara yang menuntut agama Hindu-Buddha, dan setelah kembali mereka yang menyebarkan kedua agama tersebut ke Nusantara. Memang Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya ini dikenal sebagai salah satu pusat pusat syiar agama Hindu-Buddha ya yang ada di Nusantara. Ini terbukti dari posisinya yang dijadikan sebagai tempat singgah salah satu pendeta terkenal dari Tiongkok, yaitu I Ching. Nah, I Ching ini sebelum dari Tiongkok sebelum menuju langsung tiba di India, dia sempat beberapa waktu singgah di Sriwijaya, gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu bukti sejarah bahwasanya Sriwijaya menjadi tempat pusat studi Hindu-Buddha di Nusantara. Kelemahannya, orang Indonesia atau orang Nusantara pada saat itu masih bersifat pasif ya, sehingga kemungkinan untuk belajar agama Hindu-Buddha ke India kurang akurat kebenarannya. Jadi walaupun ditemukan prasasti yang menggambarkan ada sekelompok pelajar dari Nusantara yang kemudian belajar di India tentang Hindu-Buddha itu seperti apa agama dan kebudayaannya, tapi dalam sekelompok besar lainnya ditemukan pula sifat-sifat masyarakat Indonesia atau Nusantara yang masih pasif, masih bersifat pasif dalam mencari tahu, kemudian dalam proses penyebarannya sendiri nantinya. Jadi itu kelemahan dari teori arus balik. Selanjutnya yang terakhir, teori Sudra. Menurut Weber, kaum Sudra yang merupakan kaum budak atau strata paling bawah atau kelas pekerjanya dalam agama Hindu bermigrasi ke wilayah Nusantara itu dalam kemudian menetap dan kemudian menyebarkan agama dan kepercayaan mereka kepada masyarakat yang masih menganut animisme dan dinamisme saat itu di Nusantara. Dalam rangka apa teori Sudra ini melakukan migrasi ke Nusantara? Ini terlihat dari kelebihan yang dikemukakan melalui teori ini. Mereka bermigrasi ke Nusantara dan mereka memperbaiki nasibnya. Kita ketahui bahwa kelas Sudra atau kasta Sudra itu kasta paling bawah atau kasta para budaknya yang ada di sistem sosial masyarakat Hindu ini ingin memperbaiki nasib, gitu ya, memperbaiki nasibnya. Mereka yang terkelompok dalam kasta ini punya niatan untuk memperbaiki nasibnya dengan cara bermigrasi ke Nusantara. Kemudian kelemahannya, lagi-lagi kelompok Sudra ini termasuk kelompok yang tidak menguasai huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Jadi mereka kesulitan untuk memahami isi ajaran Hindu yang menyeluruh itu seperti apa. Ya, itu jadi sudah 5 teori yang disampaikan dalam pertemuan ini. Ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori arus balik, dan teori Sudra. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah kalian coba buat kesimpulan kembali dengan menggunakan bahasa kalian sendiri setelah menonton tayangan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.